Baik sobat kuliner, kita masih ada di Kota Mojokerto dan kali ini kita akan mengulas, akan mereview salah satu kuliner yang sudah jadi rekomendasi teman-teman, yang bisa kalian lihat reviewnya, kalian lihat rekomendasinya di samping ini ya. Dan dari rekomendasi yang ada di Jalan Surodinawan, tepatnya di Suromulang, sisi barat sebelah kiri jalan dari perempatan Surodinawan tadi. Nah, mau tahu apa yang akan kita ulas hari ini? Tetap bareng kuliner lokal, bareng Ekspedisi Nusantara, membumikan budaya Kamardikan. Selamat pagi, Mbak. Ya, dari menu yang ada di sini, menu utamanya apa, Mbak ya? Kita punya yang paling best seller, nasi uduk bawang jagung, nasi uduk ayam, sama nasi uduk bebek, itu yang paling best seller, Pak. Baik, kita ambil yang ini ya, Mbak ya, nasi uduk bakwan jagungnya satu. Ya, minumnya. Terus nanti minumnya minum jeruk panas satu. Ya, sama apa lagi? Lainnya nanti nambah kalau kita perlu nambah, Ya, gitu ya. Dah, kita aja dulu, Mbak. Baik, sobat kuliner, kali ini kita sudah ada di Rumah Makan Murwita yang ada di Surodinawan, Suromulang, nomor 80, Kota Mojokerto. Dan kita mau mereview atau mengulas salah satu menu yang ada di sini, yakni menu nasi uduk bakwan. Karena salah satunya kita tahu juga bahwasanya nasi uduk berasal dari Betawi dan sudah menyebar ke seantero Indonesia melalui perdagangan dan juga melalui kuliner-kuliner yang dibawa dari satu daerah ke daerah lain tadi. Bagaimana rasa nasi uduk yang ada di sini? Apakah sama bentuknya, sama rasanya, dan sama cita rasa bau khasnya seperti yang ada di Betawi? Tetap di kuliner lokal bareng Ekspedisi Nusantara, membumikan budaya Kamardikan. Baik sobat kuliner, kita tadi sudah pesan satu menu yang ada di sini, menu utamanya yang tadi kita pesen, yakni ada nasi uduk bakwan jagung. Nah, kita lihat dari namanya dulu ya, nasi uduk bakwan jagung, otomatis ada nama bakwan jagung khasnya khas Jawa Timur. Jadi nanti ada kombinasi antara Betawi dan juga daerah Jawa bagian timur. Gimana nanti rasanya kita akan ulas bersama, tetap bareng kuliner lokal Indonesia banget. Baik, ngomong tentang nasi uduk, ini kita juga kalau di Jawa terkenalnya yakni sego gurih. Jadi bahannya hampir sama, cuman ada beberapa ingredients atau bahan-bahan yang disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar Jawa, yakni Jawa Tengah, Jogja maupun Jawa Timur. Dan juga dishnya yang ada di nasi uduk itu pun seringkali juga berbeda, karena menyesuaikan, sekali lagi menyesuaikan daerah yang ada. Dan setiap daerah punya ciri khas dari dish yang ada, karena dishnya itu tadi sudah biasa digunakan oleh orang-orang pada masyarakat, baik itu kelas menengah, kelas bawah, maupun terkadang juga ada kelas atas yang menggunakan atau memakan nasi uduk itu atau nasi gurih atau sego gurih untuk sarapan. Nah, ngomong tentang nasi uduk juga, kalau di Betawi itu sudah ada, kurang lebih sudah banyak dikenal ya, dari abad ke-20, dan banyak dijajakan di gerobak-gerobak, di rumah makan kayak gini, juga ada di restoran. Yang pasti peminatnya tidak hanya dari kalangan, sekali lagi kalangan menengah ke bawah, tapi juga terkadang dari kalangan atas. Tentunya dengan varian dish atau varian
pendamping makanan atau pendamping kudapan tadi yang disesuaikan dengan selera dan juga grade dari penikmatnya. Terus yang ada di sini tadi kita juga ada sedikit spill sedikit ya tentang nasi uduknya. Jadi nasi uduk yang ada di sini ini sudah ada sejak tahun berapa Mbak ini Mbak? 2020 tuh kata Mbaknya tahun 2020. Jadi ini sudah 5 tahun, udah 5 tahun dan benar-benar mempertahankan menu yang ada sebagai menu andalannya, menu utamanya. Di samping itu juga masih ada menu-menu lain yang nanti akan kita spill di ulasan kali ini, yang pastinya nanti Sobat Budaya nggak hanya dapat informasi tentang menunya, tapi kita harapkan juga kalau mampir ke Mojokerto datang ke resto atau depot atau boleh juga rumah makan ya, rumah makan Murwita yang ada di Surodinawan, Suromulang nomor 80. Kalau dari sisi timur nanti ada di kiri jalan ya, ada di kiri jalan. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet sepeda motorannya atau mobilnya, karena nggak kelihatan kalau nanti kalian datangnya itu cepet-cepet ya. Yang pasti di sini juga menyediakan banyak menu, bisa sesuai dengan pilihan kalian, nanti bisa di-spill di menu di samping ya. Bisa dilihat lagi, harganya pun variatif juga. Harganya tetap ramah di kantong dan harganya nggak bikin kalian pusing. Yang pusing biasanya cicilan bank ini ya, gitu. Tetap di kuliner lokal Indonesia banget. Oke. Iya, nasi uduk Pak Onco. Ya, terima kasih. Ini sama telur dadar sama tambah lauk Pak Onco saja. Baik, nggih, terima kasih Mbaknya. Nggih. Baik, Sobat Budaya, ini kuliner yang kita pesan tadi. Sajian khas dari rumah makan atau warung makan Murwita udah datang. Yang sebelah sini ini ada nasi uduk khas dengan bentuknya di atas ada taburan bawang merah goreng. Terus ada juga tempe ora arik ya. Tempe apa tadi Mbak namanya Mbak? Tempe kering gitu ya. Sambal tempe atau tempe kering. Terus ada lagi di sini serundengnya ala Jawa Timur, serundeng. Ditambah lagi yang asik ini ada tambahan dari crispy apa ini Mbak? Kremes. Ada kremes, sebutannya kremes ya Sobat Budaya ya. Dan satu lagi kita juga ada nasi biasa, karena ini sambelan ya. Sambelnya masih jalan ya, sebentar. Sambelnya nanti akan kita spill juga. Sambelnya ada sambel apa saja yang ada di sini. Dan sambelnya, kata Mbaknya tadi, sambelnya ini variatif, nggak hanya satu sambel, tapi ada 3 jenis sambel. Nah, ini sambelnya udah datang. Oke. Baik, matur nuwun Mbak nggih. Ada sambelnya nanti akan kita spill satu persatu, tapi kita geser dulu. Kita akan bahas dulu untuk yang nasi uduk. Nah, nasi uduk kali ini sekali lagi khasnya Jawa Timur. Jadi boleh kita bilang ini adalah nasi liwet atau biasanya kita sebut juga dengan sego gurih kalau ada di acara-acara kenduri atau di acara hajatan atau ada acara walimahan, biasanya ada nasi seperti ini. Nah, kalau dari bahannya kurang lebih tadi kita tanya mbak-mbaknya itu sama, bahannya ada serainya. Serai ada Mbak ya? Ada serainya, masaknya pakai serai. Terus ditambah lagi pasti santan, karena untuk membuat gurihnya ini gurih alami pakai santan kelapa. Terus ada juga pakai jahe Mbak, pakai juga jahe rempah alami, jadi menyehatkan bagi tubuh, menghangatkan tubuh juga. Terus ada lagi daun salam untuk menambah wangi dari rasa nasinya. Jadi nasinya nggak sekedar hanya nasi dimakan enak saja, enggak, tapi nasinya ada aroma alami yang ada dari Indonesia gitu ya. Kita lihat dari teksturnya, nasinya hampir sama dengan nasi yang lain ya, hampir sama dengan nasi yang lain, tapi nanti pasti rasanya akan berbeda karena sekali lagi ini ingredients yang masuk di sini ditambah dengan ingredients atau bahan-bahan yang memang
bahannya khusus untuk membuat nasi itu lebih gurih alami. Terus untuk teksturnya sudah, ini tadi dari kematangannya sampai dalam oke, kematangan juga sudah pas, siap dihidangkan, siap diincip bareng dish yang ala Jawa Timur ya. Terus sekali lagi kita ada namanya bakwan jagung. Kita akan coba satu persatu dari nasinya dulu. Untuk nasinya kita incip sedikit, tambah dengan sambal tempe ya, sambal tempe Jawa Timur ya. Jadi seperti ini. Kalau sambal tempe ala Jawa Tengahan atau Jogja yang pernah kita ulas dulu, itu lebih ke arah asin, sama asinnya nggak banyak asinnya sih, asin sama manis. Untuk bentuk dari rasa sambalnya, pedasnya itu kurang ya. Tapi kalau di Jawa Timur biasanya ini tidak begitu manis, tapi dari rasa sambalnya atau rasa pedasnya dan juga rasa dari asinnya ini sedikit terasa ya. Kita coba dulu. Tetap ya, sambalnya nggak jauh beda, sambal tempenya. Rasa manisnya kalau dibanding dari yang di Jogja, rasa manisnya ini khas Jawa Timur ya. Jadi nggak terlalu manis, juga nggak terlalu asin. Beda kayak kalau di Jogja, manisnya pakai gula Jawa atau gula aren ditambah lagi dengan kecap, jadi warnanya agak hitam, jadi gitu. Terus kalau untuk nasi uduknya kita coba dari wanginya, wangi pandan, wangi serai, sama wangi salam. Gurihnya gurih alami, cocok. Jadi kalau seperti yang kita udah uji coba di beberapa tempat kemarin ya, itu nasi uduknya cocok di lidah dan recommended banget kalau kalian datang ke Mojokerto untuk menikmati sarapan ataupun makan siang pas di sekitaran Surodinawan. Langsung aja datang ke rumah makan atau warung makan Nurwita yang ada di Jalan Suromulang nomor 80, Kota Mojokerto, sebelah kiri jalan dari arah timur. Pelan-pelan, jangan sampai nanti kelewatan, karena tempatnya ada di agak masuk ke dalam, meskipun ada tulisan di atas ya, jangan sampai nanti nggak kebaca. Kita coba lagi. Mix lemesnya, terus ada serundengnya juga. Serundeng pasti karena memang bahannya dari kelapa parut ya, jadi nggak perlu ditambah dengan nggak perlu ditambah dengan berbagai macam bumbu, tinggal ada, biasanya ditambah dengan ini garam, gula, sama bawang putih. Itu ketika digoreng sudah enak, sudah keluar rasanya, jadi gurihnya udah gurih alami. Mantep. Boleh coba pokoknya kalau ke Mojokerto ya. Yang terakhir kita akan coba akan kita coba bakwan jagungnya. Seperti yang kita tahu, bakwan jagung ini khas Jawa Timur. Kalau cari di Jogja atau cari di Jawa Tengah, ini sulit ketemunya ya, karena saya sendiri kan sebenarnya orang Jogja. Jadi ketika di Jawa Timur tahu seperti ini, ya sedikit kaget, kok bisa ya jagung ternyata digoreng. Ternyata memang ada, dan ketika dicoba enak. Nah, kita akan coba yang ini, satu ini. Ada laosnya Mbak ya? Ada laosnya. Ada laosnya, terus ada laos, terus ada bawang merah, bawang putih pasti.
Pakai tumbar apa enggak ini? Oh, pakai kencur. Sangat alami, pengganti dari jahe, sudah dipakai laos. Jadi kalau sudah pakai laos, jangan pakai jahe. Kalau pakai jahe, jangan pakai laos. Nanti double-double, gak enak ya. Ini sudah pas banget. Jadi dari rasa yang ada, hangatnya, terus dari rasa yang ada pun juga asin manisnya pas. Pokoknya wajib dicoba. Kalau datang ke Mojokerto, mampir di Suradinawan di Rumah Makan Murwita. Tetap di kuliner lokal bareng Ekspedisi Nusantara, membumikan budaya Kamardikan. Ini namanya penyetan, ikan asin khas Jawa Timur. Nah, asin ini Jawa Timur ya. Untuk menu yang lainnya sebenarnya nggak hanya ini. Kalau di menu atas itu ada yang mungkin dari luar Jawa Timur, boleh coba yang namanya penyetan.